ahsinu akfanakum. Ya, baguskanlah kafan-kafan kalian. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yauman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yauman, pada satu hari. Fadzakara rajulan, maka beliau menuturkan atau menyebutkan seseorang min ashabihi, dari sahabatnya. Qubidha wa kuffina, yang telah wafat dan dikafani fi kafanin ghairi ta'il, ya, di kafan yang tidak cukup. Wa qubira lailan, dan dikubur di malam hari. Fazajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yuqbara ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dikubur di malam hari hatta yusalla alaihi, sebelum dia disolati. Ya, atau supaya dia disolati. Maksudnya kalau dikuburnya besok, nanti banyak orang yang menyolati. Ya. Illa ayyadurra insanun ila dhalik, kecuali masyarakat merasa itu terdesak, mendesak. Jadi kalau tidak mendesak, jangan dikubur malam. Ya, supaya besok disolati, banyak yang menyolati. Wa qala, dan beliau mengatakan, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Ya. Beliau mengatakan, apabila seseorang mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia membaguskan kafannya. Ya, jangan kafan yang kotor, ya, jangan kafan yang tidak cukup, ya, yang cukup. Jadi yang dipantaskan kafan. Nah, jadi itu urusan kafan, ya. Kita sudah banyak berbicara ini, ya. Misalnya di hadis tentang kafan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kafan sukulia. Itu kita bicara tentang jenazah. Ya. Kita bicara tentang jenazah tuh di Bulughul Maram, salah satunya tentang kafan. Ya. Salah satunya tentang kafan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, ya, mengajari umatnya agar pengurusan jenazah itu dilakukan dengan sebaik-baik. Ini hadis Aisyah, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfiya sujjiya biburdi habirata, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu ditutup atau dikafani dengan ini,
bukan dikafani, ditutup ya. Ditutup dengan kain yang berhias. Ya, ada gambar-gambar ya. Kalau kita ya kain yang dipakai ibu-ibu itu. Hibarah ya, dari katun hibarah. Terus ada lagi hadisnya untuk pengurusannya ya. Dimandikan yang bersih ya 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Ya. Terus dengan air dan daun bidara, ya daun bidara ditumbuk. Terus di akhirnya dikasih kafur atau sesuatu yang seperti kafur. Nah. Ya, lalu baru di kafani ya. Gitu ya. Terus apa katanya, kufina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu dikafani fi thalathati atwabin bidin suhuliyah. Ya, dikafani dengan 3 kain putih. Ya, suhuliyah. Ya. Yang putih bersih ya. Nah, itu kainnya diambil atau didapat dari Yaman, produksi Yaman. Atau sahuliyah, ya bukan suhuliyah. Apa sih sahuliyah? Sahuliyah itu artinya ya, dari Yaman ya. Min kursuf, dari kursuf. Kursuf ya katun. Bahannya. Laisa fiha qamisun wala ibamatun. Ya, tidak ada gamis, tidak ada imamah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rasul katakan, kenakanlah pakaian kalian yang putih, karena pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah dengan kain yang putih untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, itu tuh. Nah, tadi ya dari Jabir. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Ya. Apabila seorang mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia membaguskan kafannya. Ya. Baik, itu maksudnya yang cukup ya. Kalau tadi kan fi kafin ghairi ta'il. Ya, kafannya bukan seperti itu, nggak pantas. Baik, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan? Ustadz yang itu tadi barusan judulnya apa itu Ustadz yang lepas nomor 54 itu? Baguskanlah apa tadi itu? Iya. Baguskanlah kafan kalian. Kapan kalian? Iya. Kain kapan maksudnya? Ahsinu akfanakum. Ya, baguskanlah kafan kalian. Yang bagus. Terus, tapi jangan mahal-mahal. Yang sedang saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bu. Pak Ustadz ingin nanya. Ya. Yang pertama mengenai kafan ini, berarti kita diminta menyediakan disuruh orang mengafani kita dengan yang bagus, yang baik. Apakah kita yang akan meninggal, semua kita akan meninggal, bisa menyiapkan kain kafan kita sendiri? Yang pertama. Ya. Yang kedua, mengenai rahmat Allah tadi. Apakah ada ahli ibadah atau ahli agama yang tidak dirahmati oleh Allah, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Syukron. Ya, memang sebaiknya kita siapkan sendiri kafannya. Oh, gitu. Kita siapkan sendiri kafan yang sesuai dengan syariat. Ya. Terkadang orangnya pengen selamat dari azab kubur, kafannya tulisannya ayat kursi semua. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena nanti itu kena darah, kena kotoran, ya kan? Iya. Halo? Iya. Karena ini terjadi nih, ya sudah mau dikafani, keluarganya kasih pakai ini. Terus yang mau ngafani dia angkat tangan, enggak, saya nggak mau. Terserah kalau mau, kalau nyuruh saya nggak mau kasih kafan yang ada tulisan Quran. Karena nanti nih, jenazah ini meledak nanti. Dia meledak, nanti kan kotorannya, darahnya, nanti mengotori Quran. Haram hukumnya. Bisa dipaham sampai di sini? Iya. Ya. Terus kapan jangan mahal-mahal. Ya, karena itu akan busuk juga, akan lapuk juga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la taghalau fil kafan, jangan bermahal-mahal dalam urusan kafan. Fa innahu yuslabu sani'an, karena dia akan lapuk dengan cepat. Ya. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi jangan mahal-mahal. Ya. Cukup dari katun. Ya, sederhana aja. Baik, jadi bagus kalau kita siapkan sendiri kapan kita ya. Bagus lah. Supaya kita siap-siap. Ya kan? Nah ini buka lemari adu kafan. Bentar lagi nih. Ya, jadi kalau ingat kapan saja Allah akan ambil kita kan bisa berhati-hati. Gitu gak? Ya. Itu tuh yang lagi panas terus tuh dengan urusan politik. Ya. Rata-rata nggak ingat mati. Rata-rata nggak ingat mati. Ya, mau syahadat begini keder. Wah, ini amin nih begini. Jadi dia begini nggak ada aturan kan, apalagi begini. Keder jadi bikin sholatnya tidak khusyuk. Karena semua dibawa-bawa ke politik. Orang sholat asyhadu alla ilaha illallah begini. Anda mau pilih Ganjar silakan, tetapi tetap sholat begini kan. Gitu. Ya. Semoga rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Mau ngomong amin saja takut. Ya. Gara-gara itu sudah jadi levelnya. Banyak yang mendoakan. Jadi sudah mulai nih. Orang mau ngomong amin tuh merasa takut. Nggak pada ingat mati pada. Ya, yang ini ribut Jokowi, ini Megawati, PDI, Kaisang, siapa tuh satunya lagi tuh? Mahfud MD. Siapa wakilnya Prabowo tuh? Gibran Raka Buming. ribut politik terus nggak ingat mati. Ya, jadi mestinya semua calon presiden, wakil presiden dikasih kain kafan semua. Ya, biar pada ingat mati. Ya, supaya nggak macam-macam. Iya, benar juga. Yang ini sudah pikirannya mau bagaimana caranya menang, pakai segala kekuatan, pakai segala kecurangan. Tuh, yang ini merasa, sudah ada gelagat curang. Wah, besok nih curang seperti tahun kemarin. Padahal tahun kemarin itu kecurangan itu untuk dia kan? Iya. Aduh, benar. Saling bercakar-cakaran dia sekarang, Ustaz. Iya.
Ya, jadi silakan pada siapkan itunya, kain kafannya, pesan ke Bu Nini ya, Bu Nini. Baik. Ilallah. Jadi bagus ya kalau kita persiapkan sendiri. Terus yang kedua, adakah orang yang ahli ibadah yang tidak dirahmati Allah? Ada. Ahli ibadah dia. Tapi dia ibadah tidak pakai ilmu. Banyak ahli ibadah dia, puasa ahli. Kalau habis sholat selalu berdiri terus joget dia habis sholat. Zikirnya sambil joget. La ilaha illallah. Sambil joget. Jadi kalau dibuang itu lafaz la ilaha illallahnya dikasih musik dugem itu pas. Dugdak, dugdak. Apa terjadi di Indonesia? Terjadi setiap hari. Ya, terjadi setiap hari. Ibu-ibu yang suka lewat ke Tasik itu ada namanya tarekat Idrisiyah, itu Fadris. Itu begitu tuh mereka zikir. Kalau ditanya kenapa? Karena ayatnya mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Zikir kepada Allah berdiri. Jadi habis sholat berdiri, begitu zikirnya sambil joget-joget. Ya, itu mestinya diusut ya. Ya, saya ada rekamannya asli itu rekaman itu dari kamera saya. Itu ibadah nggak pakai ilmu itu. Ya, ibadah tapi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang ibadah sombong dengan ibadahnya, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu kotor, ada begitu kan? Padahal dia tidak akan bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ahli ibadah luar biasa. Ya, tapi ibadahnya nyembahnya Yesus, nyembah manusia. Ya nggak dapat rahmat Allah lah. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa itu abdalin orang-orang yang tersesat? Rasul mengatakan An-Nasara. Kenapa mereka beribadah tapi mereka nggak pakai ilmu? Ya, banyak orang Islam beribadah tanpa ilmu, banyak. Ya. Di Indonesia ini apa saja jadi, apa saja diikuti, ada saja pengikutnya. Ada orang mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan, ada pengikutnya. Mengaku dirinya Imam Mahdi, ada pengikutnya. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu sholat. Ya, yang penting di tengah malam kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi dan seterusnya. Untuk apa sholat kalau akhlaknya tidak baik? Lebih baik tidak sholat tapi akhlaknya baik. Ada itu pengikutnya, ada banyak. Ya. Orang pintar-pintar, ya dari sisi pendidikannya beberapanya doktor. Ya. Ya, pengalaman ya, banyak orang ngeluh, orang curhat datang ke rumah Ustadz, suami saya 7 tahun nggak sholat. 7 tahun nggak sholat, ya udah, ya pasah nikahnya. Pasah nikahnya. Akhirnya ke KUA akan minta diputus cerai. Diputus cerai sama pengadilan kan. Dia bilang, saya tidak pernah menceraikan kamu. Saya sekarang syahadat. Ya, bersyahadat kembali lagi Islam, alhamdulillah. Ya, mesti apa itu? Mesti akad lagi gitu kan? Ada aja di Indonesia. Ibadah nggak pakai ilmu. Ya, tidak ada ibadah yang bisa diterima tanpa ilmu. Nggak boleh. Ibadah harus pakai ilmu. Karena diterimanya ibadah itu syarat minimalnya 2. Ya. Pertama, ikhlas karena Allah. Ya. Yang kedua, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kan harus pakai ilmu itu. Ya, Bu Zul. Ya. Ada kasus, ya, ada kasus. Seorang santri head, ya, sakit ya,
nggak berani mandi dia. Ya, nggak berani mandi dia. Terus begitu suci, masih belum sembuh, nggak berani mandi. Akhirnya apa? Selama sakit dia nggak sholat. Padahal kalau tidak berani mandi, bisa diganti dengan tayamum kan? Ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Soalnya belum mandi wajib. Saya nggak berani mandi. Tayamum. Nah, jadi di pesantren ini ustadzahnya pada tidak mengerti. Saya kasih tahu, kamu tayamum, kamu harus sholat. Ya. Lihat. Jadi ibadah ini kudu pakai ilmu. Nggak pakai ilmu nggak bisa. Ya, belajar. Pada. Baik, ada lagi? Jazakillah khairan. Ya, Bu. Jazakallah khairan kasih. Wayak.